Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kembali kita dipertemukan dalam mata pelajaran prakarya kelas 7 SMP. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu materi pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Simak videonya sampai selesai dan catat hal penting yang ada di dalamnya. Selamat belajar. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini yaitu mendeskripsikan teknik dan langkah-langkah pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan atau minuman kesehatan dan memahami teknik pengemasan dan penyajian bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Yang akan kita bahas pertama yaitu pembuatan pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Agar suatu produk pengolahan berhasil dengan baik, maka perlu memperhatikan tahapan atau proses pembuatan pengolahan pangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembuatan, penyajian atau pengemasan, dan evaluasi. Mengapa? Agar dapat dihasilkan karya pengolahan yang sesuai kegunaan, nyaman dalam rasa, tepat dalam pengolahan, memiliki nilai estetis dalam penyajian maupun kemasan, dan aman bagi kehidupan manusia. Adapun apabila diaplikasikan ke dalam sebuah contoh tahapan pembuatan makanan dengan minuman berbahan sayuran sebagai berikut. Adapun bagian alur atau tahapan pengolahan, yang pertama tahap perencanaan. Di dalam tahap perencanaan kita identifikasi kebutuhan dan mengungkapkan ide dan gagasan. Kemudian tahap pelaksanaan atau pembuatan, dilakukan persiapan dan proses pembuatan. Selanjutnya tahap penyajian atau pengemasan, dan terakhir tahap evaluasi. Tahapan pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan. Kita ambil contoh membuat sayur sop. Yang pertama kita lakukan adalah tahap perencanaan. Di dalam tahap perencanaan kita melakukan identifikasi kebutuhan. Pada minggu pagi ini hujan deras tiada henti, udara dingin dan perut terasa lapar. Bahan pangan di lemari es ada sedikit wortel, kentang, buncis, kubis, dan daun bawang. Makanan apa yang nikmat di hari yang dingin ini? Ide dan gagasan. Tercetus ide untuk membuat makanan sayur sop agar dapat menghangatkan tubuh dan bersemangat mengisi hari libur ini. Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan, yaitu persiapan, mempersiapkan bahan pembuatan sayur sop, dan mencuci peralatan yang dibutuhkan sebelum digunakan. Bahan-bahan. Bahan sayuran yang diperlukan untuk pembuatan sayur sop yaitu buncis, wortel, kentang, kubis, daun bawang, seledri, ceker ayam sebagai kaldu, dan air. Bahan bumbu yang diperlukan garam, gula, merica, bawang merah, dan bawang putih. Bumbu digunakan secukupnya. Alat. Alat yang diperlukan kompor, panci, telenan, teko, air, baskom, sendok sayur, sendok makan besar atau kecil, ulkan, batu, dan pisau. Proses pembuatan. Cuci semua bahan dengan bersih, bersihkan kulit halus wortel, potong ujung dari sayur buncis, kupas kulit kentang, dan potong bagian yang kotor dari kubis. Selanjutnya bersihkan daun bawang, daun seledri, kupas bawang merah, dan bawang putih. Potong semua sayuran sesuai keinginan dan taruh dalam baskom atau piring. Iris tipis bawang merah sedikit untuk ditumis agar sayur sop beraroma harum. Bersihkan ceker ayam dengan memotong kuku ceker dan membuang bagian kulit ceker yang keras. Didihkan air dalam panci secukupnya, ulek bumbu bawang merah dan bawang putih yang telah dipotong dan garam. Masukkan ceker ayam ke dalam air mendidih.
Tumis irisan bawang merah hingga sedikit kekuningan, kemudian masukkan bumbu ulek dan tumis hingga berubah warna dan harumnya tercium. Tambahkan 2 sendok makan air agar bumbu tidak gosong. Taruh tumisan bumbu pada piring kecil. Masukkan tumisan bumbu pada panci kaldu ceker dan aduklah. Masukkan sayur satu persatu dimulai dari bahan yang keras yaitu kentang. Setelah setengah matang, masukkan wortel, buncis, dan terakhir kubis. Aduk hingga tercampur semua bahan. Kemudian masukkan garam dan gula daun bawang serta seledri dipotong. Masak selama 2-3 menit dan aduklah hingga tercampur semua bahan sayuran. Sayur sop matang. Penyajian dan pengemasan. Penyajian sayur sop diletakkan pada mangkuk. Pengemasan sayur sop dengan menggunakan mangkok kertas tahan panas yang disusun bertingkat dengan wadah plastik untuk nasi. Selanjutnya tahap evaluasi. Di akhir pembuatan pengolahan bahan pangan sayuran menjadi sayur sop, ujilah hasilnya dengan cara mencoba atau merasakan masakanmu. Jika ada yang kurang sesuai, buatlah catatan evaluasinya sesuai bahan masukan dan bahan perbaikan jika akan membuat makanan olahan pangan sayuran menjadi makanan di waktu yang akan datang. Selanjutnya, tahapan pengolahan bahan pangan sayuran menjadi minuman kesehatan. Kita ambil contoh membuat jus wortel tomat. Tahap pertama yaitu tahap perencanaan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Siswa belajar terus-menerus dalam menghadapi ujian akhir semester yang menyebabkan kelelahan pada mata. Perencanaan fisik. Gagasan yang tercetus adalah membuat minuman kesehatan untuk melindungi mata karena lelah dan mencegah mata minus, yaitu membuat jus wortel dan tomat. Selanjutnya tahap pelaksanaan, yaitu persiapan. Membeli wortel dan tomat di pasar pada pagi hari agar mendapatkan sayuran yang masih segar. Kemudian mencuci peralatan yang dibutuhkan sebelum digunakan untuk membuat jus. Bahan-bahan. Bahan yang diperlukan yaitu wortel dan tomat 2:1, madu atau gula secukupnya, es batu atau air matang secukupnya. Alat. Alat yang diperlukan antara lain talenan, pisau, blender, saringan, dan sendok. Untuk penyajian diperlukan gelas kaca, sedangkan untuk pengemasan dapat menggunakan gelas plastik lengkap dengan tutupnya. Proses pembuatan. Yang pertama, pengupasan dan pencucian bahan. Kupas wortel menggunakan pisau dan cuci bersih wortel dan tomat. Pembuatan jus wortel tomat. Potong wortel dan tomat agar lebih cepat hancur. Masukkan wortel dan tomat potong serta es batu ke dalam gelas blender. Tutup gelas blender, pasang kabel listrik blender pada stop kontak listrik, lalu tekan tombol untuk menghidupkan blender. Biarkan blender bekerja selama 2 menit. Kemudian matikan mesin blender, tuang jus wortel tomat pada gelas saji. Apabila ingin mendapatkan jus tanpa serat, kita dapat menyaringnya dan menekan ampas wortel tomat dengan sendok sehingga hanya tersisa jus murni tanpa ampas. Sesuai selera, beri gula atau madu secukupnya dan diaduk sampai tercampur rata. Tahap penyajian dan pengemasan. Untuk penyajian, tempatkan pada gelas panjang dengan sedotan atau bulat pendek yang cantik. Siapkan es batu di piring kecil jika ingin dingin. Untuk pengemasan, tuanglah ke dalam gelas plastik yang bisa dibawa pulang. Selanjutnya, tahap evaluasi. Di akhir pembuatan pengolahan bahan pangan sayuran menjadi minuman kesehatan jus wortel, jika ada yang kurang sesuai, buatlah catatan evaluasinya sebagai masukan dan bahan perbaikan saat akan membuat minuman jus lagi. Bagaimana menurutmu pembuatan minuman kesehatan jus wortel tomat? Mudah tidak? Selain jus stroberi mudah dan nikmat, jus wortel tomat kaya akan manfaat.
Coba cari tahu manfaat jus wortel jika dikonsumsi secara rutin. Setelah kamu mengetahui manfaatnya, ungkapkan perasaanmu terhadap Tuhan, Sang Pencipta alam. Penyajian dan kemasan. Penyajian atau kemasan memegang peranan penting dalam usaha makanan cepat saji. Selain rasa dan penyajian, kemasan akan menjadi daya tarik konsumen agar menjadi pelanggan. Biasanya makanan tradisional tertentu disajikan atau dikemas dengan menggunakan bahan kemasan yang terbuat dari tanah liat, bulu bambu, maupun daun-daunan. Misalnya, gudeg dikemas dengan kendil yang terbuat dari tanah liat, minuman legen menggunakan legen sebagai kemasan, ketupat dikemas dengan daun kelapa, kue-kue tradisional dikemas dengan daun pisang maupun daun jagung, nasi bungkus dikemas dengan daun pisang, dan sebagainya. Wadah kemasan untuk makanan yang biasa digunakan masyarakat terbuat dari kertas, plastik, atau styrofoam. Kreativitas dan inovasi dalam menciptakan wadah kemasan sangat dibutuhkan untuk suatu usaha kuliner yang semakin berkembang saat ini. Di bawah ini contoh kemasan dengan bahan modifikasi antara kertas dan plastik, serta bertingkat seperti rantang. Bisnis kuliner makanan dan minuman bertebaran di berbagai tempat karena merupakan bisnis ini memberikan prospek menguntungkan. Agar calon pelanggan tertarik untuk membeli olahan pangan yang dijual, perlu kiranya memperhatikan tips berikut ini. Yang pertama, usahakan tata cara penyajian dan wadah kemasan produk pangan olahan menarik, seunik mungkin dan sesuai dengan keinginan konsumen. Buatlah produk pangan yang tidak merusak nutrisi bahan dan kesegaran bahan makanan. Gunakan strategi dan cara penjualan yang tepat. Jawablah soal-soal berikut ini yang bisa kalian jawab langsung pada link yang akan dibagikan pada Google Classroom masing-masing. Soal nomor 1. Jenis sayuran yang rasanya manis dan banyak anak-anak suka memakannya ketika dibuat sebuah sayur sop adalah A. Timun, B. Kangkung, C. Wortel, D. Bawang. Soal nomor 2. Ketika di rumahmu terdapat bahan-bahan seperti buncis, wortel, kentang kubis, dan bawang seledri, ceker ayam sebagai kaldu, dan air garam, gula, merica, bawang merah, dan bawang putih, ide apa agar bahan-bahan tersebut bisa dijadikan sebuah makanan yang sehat, maka kamu bikin menjadi A. Bubur ayam, B. Sayur sop, C. Sayur lodeh, D. Sambal goreng. Nomor 3. Manfaat jus wortel dan tomat pada tubuh kita adalah A. Mengandung zat besi, B. Untuk mencegah kurang darah, C. Untuk kesehatan mata, D. Menambah mineral. Soal nomor 4. Selain rasa dan penyajian, kemasan akan menjadi daya tarik konsumen. Biasanya makanan tradisional tertentu disajikan atau dikemas dengan daun kelapa muda atau janur, yaitu A. Ketupat, B. Kue nagasari, C. Lemper, D. Onde-onde. Soal nomor 5. Kemasan beberapa makanan tradisional mempergunakan daun pisang, diantaranya A. Ketupat, B. Kue nagasari, C. Onde-onde, D. Bakpao. Soal nomor 6. Alat yang dapat digunakan untuk menyajikan sayur sop adalah A. Mangkok, B. Cangkir, C. Piring, D. Gelas. Soal nomor 7. Untuk penyajian dalam membuat minuman kesehatan, seharusnya kita bisa menggunakan A. Gelas kaca, B. Mangkok, C. Ember, D. Baskom. Soal nomor 8. Proses pematangan atau pemasakan sayur sop menggunakan teknik pengolahan makanan yaitu A. Poaching, B. Boiling, C. Grilling, D. Steaming. Soal nomor 9. Alat yang dapat digunakan untuk menghaluskan buah atau sayuran saat proses pembuatan jus yaitu A. Telunan, B. Mixer, C. Blender, D. Piring caper. Soal nomor 10. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan minuman kesehatan dari bahan pangan sayuran adalah A. Pilihlah sayur yang masih segar dan kulit atau daunnya masih mulus agar kandungan vitaminnya masih utuh. B. Pilihlah warna yang cerah dan masih muda. C. Perhatikan ukurannya. D. Komposisi takaran harus pas.
Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya silakan menyelesaikan tugas yang ada di Google Classroom masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.